Tidak berlama-lama lagi, kita langsung ke Pak Ilham. Sebelumnya, terima kasih sahabat Mirasa sudah mendengarkan untuk fundamentalnya, dan saya panggil dulu Pak Ilham. Ya, Bu Marta. Ya, boleh. Silakan Pak Ilham dengan materinya. Baik, terima kasih Bu Marta. Selamat siang semua sahabat Mirai Aset. Nah, seperti janji saya di minggu kemarin bahwa hari ini kita akan mempelajari untuk menu-menu apa sih yang bisa kita perhatikan ya pada saat kita live market atau kita mau scalper, ataupun bagaimana sih cara kita screening saham ya. Nah, saya coba share screen aja langsung ya. Jadi hari ini saya nggak pakai materi, tapi kita langsung praktek ya. Saya bukakan sistem host-nya sebentar. Sudah terlihat belum ya? Sudah Pak Ilham? Sudah ya, oke. Ya. Nah, berikut tampilan yang saya gunakan ya. Nah, ini bisa dimodifikasi oleh sahabat Mirai Aset sesuai dengan monitornya masing-masing ya, besarnya monitornya. Nah, di sini bagian kiri atas ini ada untuk fast order. Ya, lalu yang berikutnya ada running trade. Lalu di sebelah kanannya di sini ada metric mini stock price. Di sini saya masukkan ada 4 saham. Lalu di bagian bawahnya kiri kanan ini ada chart. Sebelah kiri ini lebih ke time frame menit. Nah, sebelah kanannya untuk melihat range pergerakan harian yaitu time frame daily. Seperti ini. Ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di luar dari itu ada tambahan 3 menu lagi ya. 3 menu lagi itu di sini saya bisa klik kembali, misalkan ada Easy Finder, nah ini. Lalu ada stock gain, lalu ada stock price. Nah, seperti itu ya. Nah, pertama-tama di sini saya akan bahas dulu di bagian kiri ya. Bagian kiri untuk fast ordernya. Nah, untuk sahabat Mirai Aset yang memang belum terbiasa dengan menggunakan fast order, masih order dengan manual ya, order biasa itu no problem juga bisa sama. Hanya saja bedanya kalau memang sahabat Mirai Aset untuk trading cepat, ya itu cukup mumpuni ya, cukup baik itu kalau kita menggunakan fast order. Nah, di sini bisa kita lihat contoh di sini bagian kiri ini overnya, bagian kanan bidnya. Nah, jadi di sini ketika kita ingin membeli sebuah saham gitu ya. Nah, di sini sudah ada lot yang kita siapkan ya. Jadi lot-lot yang memang sering kita gunakan. Nah, di sini sudah ada, jadi kita tinggal klik aja, lalu kita masukkan di area sini misalnya untuk kita mau antri. Kalau kita mau HK ya kita kliknya di bagian atas. Seperti itu. Begitupun sebaliknya ya. Nah, itu bisa menggunakan seperti ini. Nah, lalu di sini juga ada beberapa settingan yang bisa kita setting. Ya. Kalau kita hanya antri atau mau HK ya, itu cukup checklist yang order konfirmasi aja. Nah, tapi kalau stop order ini kita untuk memposisikan diri buy on support atau buy on break resisten, nah itu bisa. Atau ketika dia sampai resist, takutnya false break ya, saya langsung mau jual kiri. Nah, itu stop ordernya dijalani. Nah, contoh misalnya saya sudah punya nih saham di sini, ini sebagai contoh ya sahabat Mirai Aset ya. SMMT sahamnya. Nah, misalkan di sini saya pilih yang 3 tik misalkan. Misalnya di sini 2. Nah, kita anggap misalnya resistnya ada di 366 ya. Jadi saya klik di sini. Nah, nanti dia akan keluar ke sini. Ya, jadi kita anggap ini resist yang menurut analisa kita mungkin di teknikal, oh udah berulang nggak tembus-tembus nih, takutnya nanti malah runtuh ya. Nah, jadi ketika dia kena lagi di resist, saya mau langsung buang kiri. Ya, nah nanti dia akan otomatis langsung terkirim. Nah, ini bisa disesuaikan dengan tik yang kita gunakan. Nah, itu untuk bagian di pas order. Lalu bagian running ya. Nah, running trade di sini
Ini seperti biasa, running trade ada di sini, ya ada dua ya, ada running trade stock, ada running trade. Yang saya pakai yang 0201 itu running trade. Nah, di sini di setting ya, bagian running trade ini sudah saya setting. Nah, di sini bisa di checklist volumenya dan kita bisa masukin sesuai kehendak karakter kita. Ya, kalau defaultnya itu kan dia tidak ada ya, tidak ada settingan volumenya gitu. Jadi transaksi 1 lot, ya 3 lot, 5 lot dia muncul. Nah, kalau saya biasanya saya checklist, saya gunakan volume tertentu. Jadi di bawah volume misalkan saya masukkan 500, maka nanti di perjalanan market tidak akan muncul volume-volume yang terjadi di bawah 500. Ya baik 10 lot, 30 lot, nah itu nggak bakal muncul. Nah, tapi di sini nanti balik lagi disesuaikan dengan karakter sahabat nilai aset. Jika sahabat nilai aset ini memang scalper, mau trading cepat, terus cari mana sih nih yang big fund atau mungkin lagi ada penunggunya yang lagi masuk ya alias bandar gitu. Karena kalau mereka masuk kan nggak mungkin ya belinya 1 lot, 2 lot gitu ya, 3 lot. Ya, pastinya dengan porsi yang besar. Nah, kita bisa masukin porsi tersebut. Ya biasanya saya pakai 500 atau saya pakai di 1000 ya. Jadi kategori di bawah 1000 transaksinya ya lot yang terjadi dia tidak akan muncul. Nah, balik tadi yang saya bilang ke karakter, jadi sesuaikan dengan karakter. Karena kalau kita masukinnya 1000, ya otomatis ini kita cari saham-saham yang bervolatile dan tentunya dia adalah saham-saham second liner atau trade liner. Gitu ya. Karena kenapa? Karena kalau misalnya di blue chip, apalagi kalau blue chipnya itu ITMG, gitu ya, Ali, orang ya, walaupun big fund adanya belinya 1000 ya, karena lot kiri kanannya aja pastinya kan sedikit ya. Ini ya not kiri kanan aja cuma 200, 20, 300 gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu karakternya. Ketika kita masukin di sini, otomatis saham ini nggak akan muncul di running kita. Nah, jadi disesuaikan. Kalau memang ternyata, oh saya juga pemain blue chip, pemain LQ45, dan saya juga pengen lihat yang memang ketika ada yang masuk itu big fund, bukan sekedar retail yang masuk beli 2 lot, 3 lot, ya mungkin berarti volumenya tadi kita bisa gunakan yang 500 let's say ya atau 300 dengan kategori kita berharap ada blue chip yang terlihat di running trade kita. Tapi kalau memang pure kita benar-benar di second liner, trade liner ya udah kita bisa masukin di atas 500. Nah, itu untuk running trade ya. Lalu yang berikutnya ada metric mini stock price. Nah, metric mini stock price ini nanti bisa disesuaikan masing-masing tampilannya sesuai dengan besaran desktopnya tadi ya. Nah, di sini saya menampilkan 4, di sini tinggal diklik di sebelah sini aja ya, kita bisa tampilin berapa banyak, ya disesuaikan dengan desktopnya tadi. Nah, lalu ketika sudah ada seperti ini, kita bisa masukkan kode-kode saham yang berbeda. Ya, jadi kita bisa melihat saham-saham yang memang mungkin sudah dalam watchlist kita ya, yang sudah sedang kita bidik gitu. Jadi running trade ini tambahan, ibaratnya bonus ya saham ketika market lagi berjalan. Jadi di sini sudah terlihat. Lalu di sini ada bagian huruf A ya. Kalau di sini terlihat huruf N. Nah ini kalau ini saya rubah. Ini tinggal diklik aja. Itu dia disabled N ya. Nah ini dirubah menjadi huruf A. Oke. Nah ini untuk apa sih sebenarnya huruf A? Nah nanti saya jelaskan. Nah di bagian bawah ini, di sebelah kiri bawah ini ada chart. Ya ini multi chart ya. Sebelah sini ya chart ya dimasukin. Nah, multi chart 0500. Nah, di sini saya posisikan untuk time frame-nya menit. Ya. Ini sudah bersih ya, sudah terlihat ya. Mungkin kalau default-nya tidak seperti ini ya. Nah, ini saya coba besarin dulu untuk sahabat nilai aset biar tahu gimana cara settingan saya ya. Nah, ini diklik kanan aja. Config environment. Di sini default-nya itu dia terchecklist index name-nya. Lalu ini tidak gitu ya. Nah, jadi sahabat nilai aset bisa index value-nya di checklist, index name-nya dihilangkan ya. Lalu bagian show high low point-nya ditambah di checklist. Karena kalau default-nya dia nggak di checklist. Nah, jadi kita bisa checklist. Oke. Nah, index name ini apa sih? Nah, di sebelah kiri atas ini biasanya terlihat kode saham ya. Lalu ada moving average yang kita gunakan. Ya, nah itu kan tidak perlu sebenarnya kalau menurut saya karena kan moving average ini kan kita yang setting otomatis kita tahu dong kita pakainya EMA berapa. Nah itu jadi saya hilangkan.
Lalu so high low point ini gunanya untuk melihat swing kecil yang terjadi ya. Nah ini kayak begini ya, sudah ada angkanya. Jadi kita nggak usah pusing-pusing kursor deketin ke sini buat melihat atau tarik garis harganya berapa sih resist dan supportnya pada saat dia swing. Nah itu sudah ada. Jadi biar lebih efektif dan efisien ketika kita melihat chart ya. Jadi akan mempercepat kita menganalisa sebuah saham. Lalu di sini ada right margin ya, default right marginnya itu 0 ya, tapi di sini saya ubah menjadi angka 6. Nah, ini gunanya untuk apa sih right margin? Right margin itu gunanya buat bagian sebelah kanan. Oke. Nah, biasanya kan chart itu dia candle-nya nempel ya di dinding kanan ini. Nah, ini saya kasih ruang kosong. Ya, karena kan kita memprediksi masa depannya ya, dia mau kemana gitu ya. Karena kalau dia mentok kan kita bingung ya prediksinya. Lalu bagian style diklik. Nah, ini di grab range-nya biasanya dia warna hitam, ini saya ubah jadi putih, ya di sini saya ubah jadi putih. Lalu scale range-nya juga sama, tadinya hitam saya ubah jadi putih. Lalu di sini ada horizontal grid dan vertical grid. Biasanya tuh kalau di chart ya mungkin bisa dilihat nanti di sistemnya masing-masing itu ada titik-titik ya, horizontal maupun vertikal gitu ya. Ada titik-titik. Nah, di saya nggak ada, ya bersih ya. Nah, karena ini checklist-nya saya hilangkan. Lalu teks di sini default-nya putih, diubah jadi hitam. Biar apa? Biar angka high ini ketika kita sudah setting dia muncul. Karena kalau dia masih default putih teksnya, dia nggak akan muncul, ya nggak akan kelihatan. Nah, frame-nya di sini ini frame hanya sebagian batas kanan ini. Biasanya dia frame-nya hitam, ini saya ubah jadi putih. Tampilannya jadi seperti ini. Begitu ya, sahabat Mirae Asset. Nah, lalu di sini saya juga sudah ada setting di bagian atas bisa dilihat oleh sahabat Mirae Asset. Mungkin kalau biasanya default-nya dia hanya ada 2 menit yang muncul ya time frame-nya, tapi kalau ini sudah ada banyak karena sudah saya setting ya. Nah, cara settingnya itu kita tinggal klik yang segitiga tanda panah ke bawah ini. Lalu ada tulisan setting, kita klik setting. Nah, ini checklistnya kita tambahin sesuai dengan karakter kita ya, karakter masing-masing. Nah, kalau ini yang biasa saya gunakan. Menitnya 1, 3, 5, 10, 15, 60, dan ada juga 1, 3, 5, 20, 60, ini untuk tik. Nah, untuk sahabat Mirae Asset yang belum terbiasa dengan menggunakan menit, jangan gunakan tik. Oke, karena dia akan lebih cepat lagi dibandingkan menit. Jadi, biasakan dulu di menitnya, kalau sudah terbiasa baru boleh nanti beralih ke tik. Kalau sudah kita klik confirm, nah maka dia akan muncul seperti ini. Ketika saya klik huruf T pun sudah ada angka-angkanya. Gitu ya. Nah, itu yang bagian kiri ya. Lalu di sini pun saya ubah ya. Defaultnya itu N, saya ubah menjadi huruf A. Enabled-nya di checklist. Jadi dia akan berubah jadi huruf A. Nah, yang di sebelah kanan saya tambahin mini chart ya. Itu ada di chart juga di bawahnya, multi chart 0510 mini chart. Ini saya masukkan saham untuk time frame-nya daily. Ya, cara settingnya sama seperti setting yang tadi ya untuk background dan lain-lainnya. Nah, lalu di sini saya ubah juga menjadi enabled ya biar hurufnya huruf A. Nah, MA yang saya gunakan di sini adalah ini kiri kanan sama ya, yang bedain time frame ini daily yang kanan, yang kiri menit. Nah, MA-nya itu saya menggunakan 5, 20, 60. Yang dimana MA5-nya saya kasih warna pink dengan ketebalan 2 ya untuk garisnya biar dia lebih tebal dibandingin yang lain. Yang 20-nya biru, 60-nya merah. Itu untuk settingannya. Nah, gunanya A ini ketika di sini misalnya saya mau ubah saham, dia akan langsung otomatis berubah. Bagian chartnya pun langsung ikut. Ya. Kita nggak usah klik-klik satu-satu ya, dari sini kita ubah, sini kita ubah lagi, sini kita ubah lagi, nggak perlu. Lebih efisien, lebih efektif. Ya, jadi ketika sebuah saham kita masukin di sini langsung kelihatan tuh. Ya. Baik, lalu yang berikutnya Easy Finder. Ya, nah, Easy Finder ini untuk screeningnya, screening tambahan kita ya, mau malam hari ketika market tutup, mau pada saat market berjalan, karena ini real time ya. Real time. Nah, ini menunya Easy Finder ada di Store Stock ya, ada di Store Stock ya, 0110 Easy Finder. Nah, di sini defaultnya itu dia posisinya seperti ini ya. Sahabat Mirae Asset bisa ubah ke Golden Dead Cross. Nah, biasanya saya menggunakan ini ya, Golden Dead Cross. Nah, biasanya sahabat Mirae Asset pasti begini nih.
ketika sahabat Mirai Aset sudah terbiasa dengan analisa teknikal, lalu mendengar atau membaca Golden Dead Cross gitu ya, pasti langsung berpikirnya, oh perpotongan MA ya, garis dengan garis, dari yang kecil motong ke atas, atau kebalikannya dari yang besar motong yang ke kecil gitu ya. Nah kalau screening ini di Easy Finder ini bukan itu ya, beda. Hanya namanya aja sama, tapi bukan perpotongan garis. Ya, tapi ini adalah perpotongan harga dengan garis. Jadi perpotongan candle dengan MA, gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat ya gunanya Golden Gate Cross ini. Nah, ini time frame-nya daily ya yang saya gunakan dari 750 saham kurang lebih itu ada 35 saham. Ya, yang ternyata dia break ya daripada moving average 5 harinya. Gitu. Nah, jadi di sini kita bisa tahu saham-saham yang memang sedang lagi ada pembalikan arah ya, atau posisinya yang memang posisinya itu masih uptrend. Nah, contoh ini tadi SMT. Jadi bisa dilihat ya, trend daily ya. Nah, dia pembalikan arah. Harganya break daripada MA5 secara time frame daily. Jadi isi vendor itu gunanya itu, kita bisa tahu saham-saham yang memang baru mantul, jadi nggak ketinggalan, gitu ya. Jadi dia baru mantul, ada pembalikan arah, ataupun memang posisinya masih terus trend up. Kita bisa gunakan di sini. Nah jangan lupa, Golden Dead Cross ini kita nggak cuma bisa cari saham untuk daily trade, beli sekarang, jual sore, atau beli sekarang, jual besok gitu ya. Tapi kita juga bisa cari saham swing. Ya, kita tinggal ubah ke weekly. Nah, ini yang weekly-nya semuanya technical rebound atau memang posisinya masih up. Nah, contoh di sini misalkan saya bukakan ada banyak di sini ya. CO misalnya ya. Nah, ini GCCO ya. Tadi kan dia weekly ya. Nah, ini terlihat ya, weekly-nya baru pertama kali tembus. Lalu di sini ketika kita seorang copet atau scalper, nah kita juga nggak pusing-pusing karena disediakan screening untuk menitan dan real time. Nah, balik ke karakter lagi masing-masing. Ya, kalau memang yang biasa nyopet tapi waktunya terbatas ya berarti jangan yang kecil-kecil, cari time frame-nya, ya cari agak lebih besar. Mungkin bisa pakai 60 menit ya. Karena ingat di market itu untuk saat ini kita durasi satu hari market kita punya waktu 4 jam ya live marketnya ya. Jadi ketika kita pakai 60 menit, maka dalam satu hari yang sama akan terbentuk di time frame menit 60 akan terbentuk dari pagi sampai sore ada 4 candle. Tapi ketika waktu kita lebih banyak luangnya ya mungkin kita bisa menggunakan time frame lebih kecil. Seperti itu. Nah, yang paling penting sebelum tadi kita lakukan hal screening ini, sebelah kanan ini ada tulisan set, ya ada gambar icon seperti gerigi, itu diklik, ini setting maksudnya. Nah, karena kita di sini pasti semua mempunyai karakter yang berbeda ya. Ada yang nggak suka beli saham di bawah harga 100 perak, ya. Ada yang nggak suka kalau beli saham maunya volumenya itu harus udah 50.000 dulu terjadi ya transaksinya baru mau. Nah, itu sesuaikan dengan karakter masing-masing. Price-nya di checklist, volumenya di checklist, masukkan angka minimalnya ya. Di sini saya ngikutin maksimal banget ya karena saya suka semua harga saham. Nah, kalau ada yang nggak suka, oh saya nggak suka beli harga di atas 1.000, ya udah tulis di sini 1.000 berarti ya dibatasin. Berarti dia nggak akan muncul nanti screening ini nggak akan muncul saham-saham di atas 1.000 dan nggak akan muncul di bawah 64. Lalu volumenya tadi minimal mau berapa yang sudah terjadi. Ya, jadi ketika kita screening di sini sudah sesuai dengan keinginan hati kita, nggak akan ada di bawah 2.500 lot, gitu. Itu di oke. Nah itu untuk settingannya. Easy Finder ini buat screening ya, kita bisa buat cari saham. Lalu yang kedua untuk screening juga kita bisa juga menggunakan stock gainer loser. Ya, itu ada di menu ranking bagian atas 0100. Nah, stock gainer loser ini yang kita lihat apa sih? Sebenarnya sama ya dengan Easy Finder. Bedanya kita nggak tahu. Kalau di Easy Finder ini berdasarkan dia pembalikan arah. Ya, tapi kita nggak tahu dia posisinya. Contoh saya ubah ke daily, kita nggak tahu nih, misalnya di sini paling besar kan,
NICL. Apakah dia ternyata ranking tertinggi dari naiknya kan kita nggak tahu. Nah, kita bisa tahunya dari di sini, di stock gain loser. Nah, di sini kalau titiknya ada di gainer, nah berarti kita bisa mengetahui kenaikan secara rupiahnya, ya. Yang tertinggi yang mana? Gitu. Bukan secara ini ya, secara rupiahnya yang kita lihat. Jadi bukan secara presentasi, tapi secara rupiahnya. Nah, ini juga bisa jadi screening stock gainer loser ini. Ya, biasanya saya lihat nggak nyari yang tinggi, sudah naik paling tinggi, enggak. Ya, tapi saya lebih mengkomposisikan juga untuk melihat contoh misalnya ITMG. Ya, walaupun harganya mahal, ya, jadi untuk sahabat Miraset ini juga sekedar masukan, memilih saham itu jangan pilih karena sahamnya harganya murah, jangan. Ya, tapi milih saham itu saham yang memang berpotensi. Jadi mau itu murah, mau itu mahal sama aja sebenarnya. Karena kalau kita melihatnya secara presentasi, sama-sama naik 1% ya sama value-nya gitu ya. Jadi biasakan harus seperti itu. Nah, contoh di sini ITMG misalnya. Nah, kalau posisi seperti ini mungkin ITMG akan jadi saham pilihan untuk saham blue chip saya ya. Karena dia walaupun baru naik sedikit ya, tapi value-nya lumayan ya. Sekelas untuk blue chip ya di ITMG ya. Di sini misalnya kita lihat. Nah, ini ITMG ya. Dia masuk kembalikan arah juga baru mantul. Ini cukup lumayan ya. Itu untuk stock gainer. Nah, lalu yang kedua saya juga suka lihat stock gainernya dari sisi presentasinya. Nah, bisa diklik di sini, bisa juga langsung klik atas. Dia akan langsung urut secara presentasi. Nah, di sini kita bisa langsung lihat juga nih. Ya, itu. Jadi ada 2 screening yang bisa dilakukan teman-teman. Lalu yang ketiga di sini ada stock price. Ya, stock price di sini menu tambahan yang bisa kita gunakan. Satu, biasanya kalau saya ngegunainnya kalau saya lagi trading cepet gitu ya. Terus males otak buat nambahin mikir, wah ambil di sini udah berapa persen ya buat jualannya gitu ya. Nah, saya dari pakainya stock price aja. Kita klik yang 10 order ini. Nah, ini dia defaultnya posisinya di price, ini dirubah ke persen. Jadi kita bisa tahu ketika saya HK 1075 ya, saya bisa buang paling cepat di 10150 karena sudah dapat 0,75%. Gitu ya. Nah, ini gunanya untuk itu satu. Lalu yang kedua, di sini saya bisa tahu di harga berapa ya paling banyak terjadi transaksi yang terjadi pada saat market berjalan. Nah, di sini kita bisa lihat di trade book-nya. Ya, secara volume paling banyak itu di 10.100, dia paling besar. Beda kalau secara frekuensi. Nah, di sini juga saya gunakan ini untuk itu. Kedua. Lalu yang ketiga, saya juga gunakan untuk di bagian transaksi. Ya, saya pengen tahu saham ini kalau dia naik ataupun turun, ya, saya pengen tahu orang lebih banyak HK atau HQ. Ya, HK itu maksudnya langsung beli over ya, dia langsung beli over nggak pakai antri. Ya, kalau HQ itu berarti orang yang jualnya nggak pakai antri, langsung jual bid. Nah, saya bisa lihat dari sini. Jadi trans di sini maksudnya adalah orang ada yang terjadi transaksi beli ya sebanyak 1.000 kali sekian, volumenya 10.000 ya dengan value-nya 10 miliar. Nah, ini HK semua orangnya. Jadi dia makan over. Jadi dia bukan antri, dia hajar kanan, hajar kanan, hajar kanan. Nah, sedangkan yang orang haki itu ada di 3540 yang jualan kiri, langsung jual bid. Nah, stop price ini saya gunakannya itu. Ya, karena menurut saya ini cukup penting. Kenapa? Karena suka ada saham yang harganya naik, ya. Mungkin sahabat nilai aset belum pernah perhatiin, nanti bisa boleh dicek-cek. Saham harganya naik, tapi ketika saya lihat di bagian transaksinya, orang banyak yang haki. Ya, tapi harganya naik. Nah, itu berarti udah suatu indikasi ya, hati-hati nih. Sahamnya mungkin beberapa hari ke depan atau mungkin di hari tersebut entah sesi 2 atau mungkin 2 jam berikutnya akan terjun bebas berarti. Nah, itu untuk penjelasan menu-menunya, Bu Marta. Mungkin saya bisa kembalikan lagi ke Bu Marta.
Baik, terima kasih Pak Ilham. Waduh, ini dia yang ditunggu-tunggu dari kemarin ya. Gimana bisa memanfaatkan hot stock ini yang sahabat Mira Asset di PC ini supaya bisa lebih maksimal tradingnya. Terima kasih Pak Ilham. Dan kita langsung akan masuk ke sesi tanya jawab karena saya yakin pertanyaannya banyak. Jadi saya langsung masuk aja. Nah, Pak Ilham, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Pak Ilham, saya bacakan. Yang pertama, Pak Ilham, untuk di menu fast order yang tadi kolom stop di paling kiri itu fungsinya untuk apa, Pak Ilham? Oke, di menu fast order bagian stop, saya sambil share screen aja lagi ya. Boleh, iya. Dan sahabat Mira Asset, saya juga ingin menyampaikan untuk pertanyaannya disampaikan di kolom Q&A ya, sahabat Mira Asset. Jadi tidak di kolom chat, mohon disampaikan di kolom Q&A. Terima kasih. Silakan Pak Ilham. Oke, ini ya bagian Ya, stop di ini ya, kiri dan kiri kanan kanan. ya. Ya, ini tadi yang saya bilang, kita bisa kalau di teknikal itu kita bisa bilang buy on support gitu ya, buy on breakout. Nah, ini gunanya itu. Jadi bagian settingnya ini stop ordernya di checklist. Nah, contoh misalnya di sini saya beli satu, ticknya saya bikin satu, ini saya beli satu lot, ya saya klik di sini. Misalnya 360 deh. Nah, dia langsung ada garis ke bawah. Jadi ketika harga turun ke 360, orderan saya akan akan mengantri di 358. Seperti itu. Itu kalau posisi buy. Ya, tapi kalau posisi sell misalnya saya pasang di 366 ya. Jadi kita anggap ini adalah resist, ketika harapannya kan kalau teknikal ketika resist tembus maka harga terus naik gitu ya. Nah, jadi ketika 366 kena, orderan saya yang satu lot ini bukan ngantri di 366 tapi dia akan ngantri di 368. Seperti itu. Baik, baik. Terima Itu kasih Pak kegunaan untuk Ilham. stop ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Ilham. Nah, mungkin ini ingin merangkum semua pertanyaan yang ada nih Pak Ilham. Jadi, Ya, mungkin tadi sahabat Mira Asset ada beberapa yang mungkin baru pertama kali mendengarkan penjelasan ini dan mungkin butuh diulang nih Pak Ilham. Tapi karena waktunya tidak memungkinkan, Pak Ilham mungkin ada rekomendasi video atau mungkin sahabat Mira Asset bisa melihat kemana untuk mempelajari menu-menu ini selain menunggu. Nah, kalau untuk videonya sendiri, yang video yang ini sendiri itu memang baru akan dikirim di akhir kompetisi ya sahabat Mira Asset. Nah, untuk yang saat ini nih Pak Ilham, kalau sahabat Mira Asset ingin mendengar mungkin beberapa menu tertentu seperti tadi Easy Finder, Fast Order itu bisa belajarnya dari mana ya Pak Ilham? Oke. Nah, kebetulan ada beberapa menu yang memang saya sudah jelaskan dalam bentuk video, itu ada di BBM. Di Belajar Bareng Mirai Asset ya di YouTube channel Mirai Asset. Jadi boleh di search di YouTube Mirai Asset, masuk aja ke playlist biar lebih mudah mencarinya. Nah, bisa cari di sana. Ya, baik. Ya, jadi sahabat Mira Asset, video-video yang beberapa menu itu yang penting itu sudah ada videonya dalam bentuk YouTube. Jadi silakan sahabat Mira Asset buka YouTube Mirai Asset Sekuritas, kemudian nanti masuk ke BBM ya. Jadi belajar bareng Mirai Asset. Nah, itu nanti bisa dipilih menu-menu apa aja yang ingin dipelajari seperti itu. Kemudian Pak Ilham kita lanjut lagi ya, Pak Ilham ke pertanyaan berikutnya. Nah, Pak Ilham kalau untuk ini mohon dibahas untuk order booking, automatic order, dan GTC mana yang dieksekusi duluan menurut urutannya. Dan cara pasang stop loss di automatic order bagaimana? Kalau misalnya harganya udah turun jauh di bawahnya. Ini sebenarnya pertanyaannya di luar jalur dari yang kita bahas ya. Oh ya, ini Karena itu automatic basic order banget ya. pertanyaannya. Kalau karena waktu kita kan terbatas, bukannya saya tidak mau jawab. Apa yang ditanyakan tadi juga ada di BBM, itu pertama. Di video BBM sudah ada, saya sudah jelaskan bagaimana cara pakai order booking, GTC, all order saya sudah jelaskan, automatic order juga sudah. Satu bisa lihat di sana, dua bisa langsung WhatsApp ke salesnya aja untuk dijelaskan. Ya, karena semua investment spesialis yang ada di galeri masing-masing yang tersebar di Indonesia, semua sudah mengetahui hal tersebut. Ya, karena itu basic. Ya. Jadi cara penggunaannya pun cukup mudah. Jadi bisa ditanyakan di sana. Bukannya tidak mau menjawab ya, karena tapi di sini kan waktunya terbatas. Jadi kita
menjawab yang terkait apa yang dibahas di saat ini gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ilham. Jadi tadi ya sahabat Mireset untuk pertanyaan yang sifatnya lebih basic nanti bisa lihat di video ataupun ditanyakan langsung ke investment spesialisnya masing-masing. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya Pak Ilham, untuk chart time frame menitan itu biasanya Pak Ilham bisa disampaikan pakai MA berapa aja Pak Ilham? Oke, itu udah dijelasin juga tadi. Ya. Yang seperti yang ada di tampilan saat ini, itu yang saya gunakan MA5, 20, 60. Oke, baik. MA5-nya saya biasanya pakainya pink dari sudah tahunan ya, sudah mungkin 7 tahun lebih kali ya. Saya sudah pakai kombinasi warna ini ya. MA5-nya pink, 20-nya biru, 60-nya MA60 ini ya, saya pakainya merah. Jadi saya biasanya menyingkatnya itu PBM, pink biru merah gitu ya. Atau Baik. sebaliknya nanti MBP ya, merah biru pink gitu. Baik. Terima kasih Pak Ilham. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Pak Ilham. Untuk Easy Finder itu di jam berapa ya Pak Ilham untuk riset listnya? Soalnya katanya kadang pagi-pagi waktu mau cek screening tapi belum ada. Oh, oke. Jadi gini, Easy Finder ini contoh ini kan market tutup nih. Ya. Kalau misalnya kita anggap besok hari Jumat market masih buka, ini masih kita bisa lihat ya sampai dengan nanti malam, sampai dengan besok nih. Nah biasanya itu akan di reset ulang ketika sudah mau besok pagi, let's say misalnya jam 6 gitu. Nah ini udah di reset ulang, udah kosong jadi. Jadi kalau kita mau lihat lagi ya kita tunggu market sampai buka lagi. Gitu. Oke, berarti pas marketnya buka itu baru keluar lagi ya Pak Ilham? Betul, jam 9 ketika sudah ada transaksi dia langsung real time muncul lagi. Oke, baik Pak Ilham. Nah Pak Ilham tadi sekalian di Easy Finder ini ada beberapa yang menanyakan tadi untuk golden sama dead cross-nya ini tadi boleh dijelaskan ulang sedikit Pak Ilham maksudnya apa? Oke, nah kalau orang teknikal itu kan kalau baca atau dengar golden dead cross pasti langsung ekspektasinya itu adalah perpotongan garis ya seperti yang ada di bawah MA nih. ya, Iya MA MA ya. bersilangan. Ya. Padahal ini bukan. Golden dead cross ini di sini adalah perpotongan candle dengan MA5. Gitu. Jadi saham-saham yang ada technical rebound ini semua. Ini saham-saham yang lagi technical rebound yang kita lihat. Jadi benar-benar saham yang memang baru mulai mau beranjak ya, naik gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ilham. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Sebentar. Nah, ini ini juga ada beberapa yang menanyakan bagaimana tadi caranya mengkoneksikan Pak Ilham antara yang ada di di order dengan yang chart. Ya. Nah, ini semua menu ya bisa ya. Semua menu bisa pada dasarnya. Ini contoh yang di metrik ataupun di stock price nih. Ini stock price ini kan masih N ya, default itu dia N. Ini ketika saya klik, lalu saya checklist yang enable, nah dia akan terkoneksi dengan yang A ini. Jadi semua yang AA itu akan terkoneksi. Contoh di sini saya masukin saham BBTN misalnya. Nah, dia langsung berubah, bagian bawah pun berubah langsung semua jadi BBTN. Oke, baik. Terima kasih Pak Ilham tadi ya. Jadi diganti A, diganti ke jadi A semua. Nah, ya, ini jadi kemudian chartnya juga ganti jadi A gitu ya. Di enable dirubah jadi enable. Jadi enable semua. Ya. Baik. Pak Ilham, ini ada pertanyaan lagi Pak Ilham untuk chartnya yang tadi biasanya Pak Ilham pakai indikator apa Pak Ilham? Ini yang saya gunakan, moving average. Jadi MA hanya itu kan moving indikator average ya. aja. Iya. Berarti hanya moving average aja nih Pak Ilham? Ya kalau buat saya pribadi ya hanya itu aja, nggak terlalu banyak indikator lah. Karena apa ya sama aja ya satu screening saya udah membuat karakter saya pribadi. Tadi contoh dari sisi volume ya saya sudah setting kan volumenya. Betul ya, jadi sudah ada volume. Jadi saham-saham yang masuk di screening ini sudah sesuai dengan karakter saya dan saya pun udah tahu secara indikator volumenya seperti apa itu. Nah, jadi saya pun nggak pakai jadinya di sini. Karena menurut saya chart di sini ya memang sudah terkonfirmasi ya kalau chart itu untuk harga. Jadi nggak mungkin ada yang sudah ada seperti ini candlenya terus tiba-tiba ntar berubah jadi hilang lagi gitu, tailnya malah hilang, nggak mungkin gitu. Nggak terlalu banyak indikator sih.
Baik, Pak Ilham, terima kasih. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Nah, Pak Ilham, ini mungkin secara umum ya, kalau misalnya ingin swing trading, itu kira-kira apa aja yang perlu, menu-menu apa aja yang Pak Ilham rekomendasikan untuk swing? Oke, untuk swing sama ya, untuk swing sama. Cuma bedanya mungkin nggak pakai pas order kan ya. Kita pakainya order biasa. Yang membedakan itu pertama. Lalu untuk screeningnya kita nggak pakai yang daily, tapi kita pakainya yang weekly. Oke ya? Ya, Ya. baik. Seperti itu ya, sahabat Mira Asset. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Kalau untuk di Easy Finder, divergence itu untuk mencari stok scalping, kriterianya seperti apa ya Pak Ilham? Yang Oh, divergence. oke. Sebenarnya kalau scalping itu saya carinya di sini juga di Golden Dead Cross. Ya, tapi kita ubah ke menit. Ya. Jadi jangan pakai weekly atau daily, ubahnya ke menit. Nah, di sini terlihat nih secara 5 menit. Nah, inilah beberapa saham yang time frame 5 menitnya dia berubah ya, ada technical rebound. Nah, di sini langsung kita lihatnya. Ini tadi 5 menit ya. Nah, ini. Jadi pakainya ini sama, pakainya tetap yang di bagian Easy Finder, Golden Yang golden Cross. atau dead cross ya. Ya, betul, tapi ubah ke menit. Oke, baik. Dan ini Baik. real time loh. Jadi ketika market jalan, harganya berubah, ini bisa langsung ke update gitu ya Pak Ilham? Betul. Ya. Baik Pak Ilham, saya sambil cari pertanyaannya lagi. Sebentar, bagaimana? Nah ini ya tadi sahabat Miraset untuk cara buat stop loss, kemudian automatic buy-nya nanti bisa dilihat di video YouTube yang BBM ya Pak Ilham? Ya. Iya, baik. Kemudian, nah ini ada pertanyaan yang mungkin ini teknis nih Pak Ilham. Kalau dari Pak Ilham sendiri ya, ini kan biasanya kan kalau trader lu pakai monitor yang gede ya, Pak Ilham. Kalau menurut Pak Ilham sendiri itu sebenarnya untuk mereka yang bercita-cita atau ingin jadi trader, monitornya tuh harus sebesar apa? Ini ada pertanyaan Pak Ilham, berapa inci yang disarankan gitu Pak Oke. Ilham? Gini, sebenarnya sih nggak harus ya, nggak harus monitor besar. Tapi jika memang kita punya dana lebih untuk untuk memprovide tradingan kita, no problem gitu ya kan. Jadi kan kita nggak perlu dalam satu tampilan seperti ini, contoh yang lagi saya lihat nih kan, sahabat Mira saya lihat dalam satu tampilan kita bisa lihat banyak menu gitu. Nah itu juga boleh, tapi bukan untuk harus memaksakan, jadi scalper atau jadi trader harus punya monitor gede nih, harus beli dulu nih, enggak juga. Enggak juga. Karena dengan contoh dengan sebuah mobile pun saya sering melakukan transaksi scalper dari mobile. Ya kan monitornya kecil sekali kalau mobile ya, kalau handphone ya. Nah, cuma menunya aja yang jadi lebih sedikit. Biasanya kalau di mobile itu saya hanya gunakan menu chart sama menu order ya, sama Easy Finder karena di sini juga ada Easy Finder. Udah hanya 3 itu yang digunakan. Baik, nah ini sekaligus menjawab juga tadi ada beberapa pertanyaan yang menanyakan nih Easy Finder-nya di handphone ada atau enggak? Ada, jadi di handphone Ada, itu bisa diakses gitu ya ada. Pak Ilham? Betul, Oke, betul. baik. Baik Pak Ilham, kita ke pertanyaan berikutnya. Ini sebenarnya cukup banyak pertanyaan yang dasar nih Pak Ilham untuk aplikasi apakah ada stop loss, trailing stop itu ada ya, tapi balik lagi tadi untuk cara pemasangannya nanti cara pakainya itu nanti bisa cek di video BBM. Kita ke pertanyaan berikutnya. Oke. Nah, ini untuk mencari saham potensial untuk swing trading 1 sampai 2 bulan itu gimana caranya ya Pak Ilham supaya kita bisa beli saat buy on weakness dengan menggunakan Easy Finder? Oke. Sebenarnya sama ya. Tadi kalau di sini kan terbatas ya, dia cuma pakai weekly ya. Mungkin saya ambil sahamnya dari sini aja ya, sebagai contoh ya ini ya. Ya. Kita coba 2 saham ya. PTBA, mungkin untuk yang sedikit besar ya perusahaannya dengan yang second liner mungkin ya. Misalnya ASMI.
Nah ini, kalau tadi saya ubah ya PTBA, tadi kan mau jangka panjang ya. Iya, 1 sampai 2 bulan, Pak Ilham. Oke, 1 sampai 2 bulan. Nah, ketika PTBA, di sini kan terlihat ya cukup bagus chart kalau menurut saya ini ya, chart PTBA, walaupun lagi sideways price sekarang. Kita bisa buy and hold, tapi dengan batasan trading plan tadi. Nah, tapi kalau bandingannya tadi dengan ASMI, saya akan lebih pilih ASMI dibandingin PTBA. Kenapa? Ya, karena PTBA di sini ini saya ubah dulu ya, biar bisa klik kanan ya. Nah ini, PTBA-nya posisinya lagi uptrend, sedangkan ASMI baru technical rebound. Jadi peluangnya PTBA sebenarnya cukup kecil. Kenapa saya bilang cukup kecil? Karena kita lihat secara time frame 300, saya buka wiki ya, sekarang time frame 300 minggu, dia posisi lagi di uptrend dan sudah dekat resist. Ya, ini kan resistnya ya, paling dekat selama 300 minggu. Gitu. Tapi ketika ASMI, ya secara weekly, ya dia masih jauh sekali. Ya resistance swing terdekatnya aja 600 dibandingin ini. Makanya tadi saya lebih pilih ASMI kalau saya mau untuk hold ya. Karena potensinya lebih. Makanya tadi saya bilang cari saham jangan yang cari pilih murah doang atau mahal gitu ya. Tapi kebanyakan orang nyari yang harga murah gitu ya. Bukan itu, tapi cari yang berpotensinya lebih. Nah, saya sih lebih carinya yang begini. Nah, Baik, begitu yang mungkin caranya. ya potensi up-nya lebih besar begitu ya. Nanti Ya, beberapa saham, mungkin ada banyak saham yang potensial, tapi kita cari yang potensial up-nya terbesar seperti itu ya Pak Ilham. iya betul. Iya, baik Pak Ilham. Ini ada pertanyaan Pak Ilham, kalau di NeoHots apakah ada fitur garis ini yang volume weighted average price, Pak Ilham? Ini yang hot. Iya. Yang hot itu di mobile. Oh iya di mobile ya. Kalau di sini Pak Ilham di versi PC-nya untuk VWAP. Mungkin namanya yang beda ya. Oh, oke. Kalau menurut saya ya, tapi itu sih karakter ya. Itu kan baru booming sekarang ya. Yang memang Oh iya, biasanya itu dipakainya di kripto. ya. Ya, karena kripto itu baru, makanya baru booming sekarang ya itu ya. Tapi terserah kalau mau pakai. Ya ini kurang lebih sama dia ya. Hmm, PWAP itu kan untuk melihat volume ya. Volume yang di harga, rumusnya itu sigma harga dikali volume dibagi volume all. Nah, itu nanti akan menjadi tren dalam bentuk sebuah garis. Nah, itu intinya untuk mencari sebuah trennya dia, supportnya di mana, resistnya di mana, bisa naiknya ke berapa. Nah, itu sama seperti ini. Ya kalau di HOTS for sale, kalau di Neo Hot saya lupa over apa gitu namanya. Nah, ini sama seperti ini. Nah, ini bisa kelihatan trennya dia yang paling dekat ya cuma sampai sini, itu resistnya. Ya, tapi kalau dia kasih lagi tutupan candle di bawah volume yang terjadi saat ini, ya dia akan turun. Turunnya kemana? Turunnya ke area sini. Itu. Atau sama juga VWAT itu dengan OBV. OBV itu kepanjangannya on balance volume. Ya. Nah, on balance volume ini, kalau ini kan volume, ini harga gitu ya. ya. Betul ya, kalau yang biasa teknikal. Nah, on balance volume ini perpaduan antara dua ini. Jadi dijadiin dua garis. Ya, di sini tuh sudah ada perhitungan volume dengan harga gitu. Nah, ini terlihat dari sini. Itu juga bisa menggantikan si VWAT tadi. Itu hanya sebuah nama ya. Yang penting intinya ya kita tahu isinya itu apa sih gitu ya. Nah, contoh kalau di HOTS, kalau di Neo nggak ada ya di HOTS. Jadi buka di HOTS, tinggal klik nih seperti ini, ada deskripsi ya. Nah, sahabat Mira Aset bisa baca di sini overview-nya itu apa sampai formulanya, penggunaannya gimana. Jadi ketika kita mau ubah-ubah formulanya sesuai dengan karakter kita, kita tahu maksud tujuannya. Nah, baru baca penggunaannya. Nah, ini semua ada gitu ya. Jadi udah cukup baik lah, udah disiapin. Terus kalaupun masih, wah Pak, saya nggak bisa bahasa Inggris ya, itu bahasa Inggris ya, tinggal kita blok aja semua nih.
Ini bisa blok, kita klik kanan, kita copy, masuk ke Google, Masuk ke paste, Google translate, Translate. selesai. Gitu ya. Iya. Jadi sahabat Miraset, bukan masalahnya kadang bukannya ini ya, bukan apa kalau fiturnya udah ada semua, cuma masalah kita ngerti atau enggak. Nah, itu penting memahami bahwa ini tuh maksudnya indikatornya apa begitu ya, jangan sampai kita salah pakai gitu ya Pak Ilham. Iya, betul. Ya, Karena dan banyak orang juga kan pakai ada sampai 5 indikator gitu ya, nggak taunya dia satu keluarga indikatornya. iya seperti itu. Harga tren gitu kan. Nah, itu kan jadi bingung. Iya, baik. Nah, Pak Ilham dan sahabat Mira Asset, kita akan mulai masuk ke sesi tanya jawab live. Jadi untuk sahabat Mira Asset yang ingin mengajukan pertanyaan secara live, ini kita akan buka silakan raise hand. Nanti kita akan open mic-nya untuk sahabat Mira Asset yang terpilih. Silakan. Nah, ini juga Glenda sudah sampaikan untuk pembelajaran menu dan fitur-fitur HOTS itu sudah ada listnya, linknya. Glenda sudah sampaikan. Silakan sahabat Miraset nanti di kolom chat itu bisa diklik seperti itu. Baik, Glenda sudah bisa dipilih, Glenda? Siap, mau saya atau Bu Marta dulu nih yang pilih? Coba saya pilih yang pertama kali ya Bu ya. Boleh. Mari Boleh. kita cip-cup. Oke, nah ini menarik. Coba kita pilih yang namanya Zain ya. Halo, halo. Halo Mas Zain, boleh langsung ditanyain aja nih pertanyaannya. Halo, terima kasih atas kesempatannya. Di sini aku mau nanya tentang ini menu di stok rush itu, Pak. Jadi aku kurang paham tentang Yang di trans ya? Ya, Pak. Betul. Ya, terima kasih. Ya, terima Oke, kasih pertanyaannya Mas Zain. Ya, saya ulangin ini ya, bagian ini ya. Nah, ini tuh maksudnya tuh kita bisa melihat atau tahu di saham ini di perjalanan marketnya, kalau kita anggap ini masih jam 10 gitu ya. Jam 10 market lagi buka udah berjalan sejam. Nah, dalam 1 jam perjalanan market, harga naik 16%, ya, itu lebih banyak orang HK atau HQ selama perjalanan market tadi, gitu. Nah, ternyata di transaksi ini orang lebih banyak HK dibandingin HQ, gitu ya. Ya, Di orang yang HK itu maksudnya beli over, dia tuh belinya itu nggak ngantri di sini, nggak ngantri di bid, tapi langsung makan kanan, makan kanan, makan kanan. Mau itu harga pada saat 240 ada di over, di best over, ya, ataupun harga 234, jadi harga berapapun, pokoknya yang ada di best over. Jadi orang tuh langsung HK, gitu. Contoh lagi misalnya, ini juga lebih banyak orang HK. Ini juga sama, cuman beda tipis ya. Beda tipis. Dengan kenaikan 10%, nah beda dengan yang tadi ya. Tadi ada beberapa saham yang kita lihat, ASMI, ini juga beda tipis. PTBA lumayan ya, bedanya dibandingin tadi SMT. SMT ini walaupun dia naik 10%, 10% itu lumayan ya, tapi ternyata orang yang HK dengan yang HQ itu cuma beda 2 miliaran. Ya, jadi orang yang jualan bid ya, dengan orang yang jualan yang beli over itu hanya beda 2 miliar. Ya, tapi harga memang tetap naik jadi 10%. Nah itu Pak, jadi HK dan HQ itu orang yang makan over, beli over langsung tanpa antri. Ya, sedangkan yang di bagian sell adalah orang yang langsung jual bid tanpa antri di over jualannya. Mau di harga berapapun. Jadi ini akumulasi dari semua harga. Lebih banyak orang HK atau HQ gitu. Gitu Pak Zain. Iya, baik. Nah, Pak Ilham boleh disambung sedikit Pak Ilham untuk yang mengenai transaksi ini. Nah, berarti Pak Ilham kalau selisihnya semakin banyak, apakah itu bisa mengindikasikan misalnya selisih HK-nya lebih banyak gitu Pak Ilham? Jadi yang buy-nya ini selisihnya semakin besar, begitu apakah berarti untuk daya belinya lebih kuat jauh seperti itu Pak Ilham? Jadi maksudnya bisa mengindikasikan ke depannya? Bisa, tapi kalau saya bagian transaksi ini tuh lebih melihatnya begini, mencari yang harga naik, contoh seperti ini ya, harga naik, tapi ternyata orang banyak yang HQ dibandingin yang HK.
Nah itu kan aneh, kenapa harga bisa naik tapi orang banyak yang jualan gitu, jualan di Bit. Oke, Nah itu baik. suka ada yang begitu tuh. Nah itu biasanya entah nanti sesi 2-nya atau besok-besoknya, nah itu dia akan turun dengan deras. Oke, berarti lebih melihat seperti itu ya, mencari yang berbeda itu yang nanti jadi indikasi tambahan begitu ya kalau misalnya ada Betul. penurunan harga. Kalau misalnya sell-nya di sini hakinya lebih banyak begitu ya Pak Ilham. Iya. Baik, terima kasih Pak Ilham. Terima kasih juga Mas Zain. Kita lanjut ke penanya berikutnya ya, Glenda. Saya pilih satu, silakan untuk Ibu Jessica. Glenda boleh tolong open mic-nya untuk Jessica. Ya, silakan Ibu Jessica. Ada yang ingin ditanyakan? Siang, iya saya mau menanyakan ini ya, kalau kita dalam scalping, selain kita memperhatikan HK sama HQ-nya, apakah itu pergerakan yang di stock price itu yang bagian foreign ya? Apakah berpengaruh ya? Bisa kita berpengaruh dalam pergerakan sahamnya? Apakah bisa jadi berkontribusi dalam kita scalping bisa kita perhatikan juga gitu? Jadi patokan gitu ya Bu ya? Iya. Oke, bagian ini ya, benar ya? Ya, bagian. Kalau saya pribadi foreign. saya nggak pakai. Kalau saya pribadi, karena saya nggak tahu kan ini benar asing atau asing gitu. Karena hal ini tuh mudah sekali ya. Contoh misalnya saya kan punya saudara atau kenalan gitu yang memang domisilinya di luar negeri, dia sebagai orang asing, lalu saya pinjam data dia untuk buka akun, nah itu akan masuk ke sini. Gitu. Padahal kan asing, jadi palsu ya. Padahal saya orang Indo gitu yang transaksiin. Nah, jadi kalau saya pribadi nggak lihat. Tapi kalau mau lihat sebagai tambahan, no problem. Yang penting kita tahu tadi ya, ini masih bisa dimanipulasi dengan cara tadi. Ya, data benar real asing, tapi secara keuangan, fund-nya itu bukan punya orang asing sebenarnya, tapi orang-orang kita juga. Nah itu, yang penting kita tahu tadi hal tadi. Jadi kalau mau tambahkan itu silakan. Kalau tambah Pak. Ya. Kalau misalnya itu kita buat swing bisa ya Pak? Maksudnya kita, bisa Bu. Misalnya kita perhatikan pembeliannya di foreign sini tadi ya. Meningkat gitu. Itu Data bisa kita foreign-nya jadi untuk swing gitu ya Bu? Ya, buat kita panduan buat swing. Apakah itu bisa Pak? Foreign-nya ini? Bisa. Ya, bisa. Ya, tapi yang penting tadi ya, Ibu udah tahu bahwa foreign di sini notabene nggak selalu real foreign ya, karena bisa manipulasi data tadi. Ya contoh nih saham yang lagi dibuka SMT gitu ya. Kalau kita lihat mulai dari tanggal 21 ya, itu net buy-nya naik nggak Bu? Iya. Naik ya? Iya. Tapi setelahnya yang terjadi apa? Ya, dijual harganya turun ya. Turun ya. Ya, itu tadi ya. Mungkin pada saat itu terjadi ini bukan asing tapi asing. Makanya kita nggak tahu. Makanya tadi saya bilang, saya pribadi saya nggak lihat itu. Kalau saya pribadi. Jadi nggak bisa dijadikan patokan ya Pak? Mungkin saham tertentu ya. Mungkin. Tergantung sahamnya mungkin ya. Iya, mungkin. Contoh misalnya mungkin kalau BMRI lah ya. Iya. Kan kalau asing ya nggak ada kerjaan sekali dia ya, masuk sampai segini banyak gitu ya. Cuman buat info retail gitu. Nah, kalau tadi kan benar-benar triliner. Nah, jadi sahamnya yang kita lihat. Kalau blue chip, ya mungkin itu tetap oke lah ya. Pengalaman kemarin pas memperhatikan mesin ya, itu kan pada saat dia beli itu dia turun, terus pada saat dia jual itu terus naik gitu. Ya, itu nggak tahu gimana caranya, saya juga ajaib itu Pak. Itu mungkin balik lagi tergantung ke saham-sahamnya sih memang ya. Ya, karakter sahamnya ya. Dia masuk di triliner, second liner, atau papan utama ya, first liner. Iya, baik. Terima kasih Bu Jessica terima kasih, untuk pertanyaannya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Ilham untuk jawabannya. Dan nggak terasa nih kita sudah lebih dari jam 2:30, sudah lewat 10 menit sahabat Mirai Aset. Jadi kita harus akhiri untuk kegiatan mentorship-nya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan untuk sahabat Mirai Aset, kita juga punya kegiatan mentorship plus yang dimana diadakan di seluruh cabang Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Jadi sahabat Mirai Aset bisa langsung cek jadwalnya itu di IG Mirai Aset. Jadi bisa langsung cek jadwalnya, kemudian nanti setelah tahu nih misalnya ada yang deket
dengan domisilinya sahabat Miraeset nanti bisa kontak, bisa telepon ke sana untuk mendaftar kelasnya. Jadi itu nanti bisa diajarkan nih materinya banyak sahabat Miraeset, bukan hanya menu-menu di HOTS tapi juga termasuk dengan analisa fundamental dan teknikal seperti itu. Dan untuk saat ini kita harus akhiri dulu. Terima kasih sahabat Miraeset untuk keikutsertaannya di siang hari ini. Terima kasih juga Pak Ilham. Tadi banyak banget nih Pak Ilham yang seneng karena materinya materi tentang HOTS. Mungkin nanti lagi kalau misalnya ada waktu nanti kita bisa bahas-bahas lagi ya Pak Ilham. Menu-menu yang lebih Siap. Nah, advance kebetulan gitu ya. juga nanti di next mentorship Sabtu depan, nah, kita baru akan mulai membahas technical analysis-nya ya. Bagaimana kita waktu yang tepat masuk ya, entry dan exit nantinya. Dan bagaimana cara kita bisa tahu range-nya itu dia naiknya akan ke berapa. Baik, terima kasih banyak Pak Ilham. Jadi Ya. tetap semangat sahabat Miraeset, tentunya ditunggu materinya untuk minggu depan. Untuk saat ini saya harus akhiri dulu. Terima kasih untuk sahabat Miraeset yang sudah join di sesi ini. Nah, jangan lupa nanti ada sesi berikutnya dengan Pak Yudi Chen jam 4 sore. Dan saya kembalikan lagi ke Glenda. Silakan Glenda. Terima kasih banyak Pak Ilham dan juga Bu Marta. Wah, ini juga ilmu yang sangat-sangat berguna sih buat saya sendiri aja tuh yang udah pakai HOTS tuh masih banyak banget menu-menu yang bisa saya telusuri supaya makin profit ya Pak Ilham ya Pak ya. Nah, jadi sahabat Miraeset tungguin minggu depan ya sama Pak Ilham ini. Technical analisisnya banyak banget. Pak Ilham akan ngajarin banyak banget tentang menu-menu fitur HOTS yang tentunya bisa bikin kamu makin cuan dan be the champs. Dan jangan lewatkan ya, kita akan punya surprise nih buat sahabat-sahabat Miraeset sekalian. Siapa sih kira-kira yang akan datang gitu ya menghadiri menghebohkan acara HOTS Championship Season 7? Nanti ditunggu ya. Kita akan segera infokan siapa. Sahabat Miraeset, terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di kelas Pak Ilham minggu depan bersama Bu Marta juga dan Pak Ilham. Dan sesi sore nanti jam 4 ada dengan Pak Yudi Chen. Jadi siapkan semua catatannya, siapkan semuanya untuk menyerap ilmu. Sampai ketemu lagi jam 4 sore nanti. Terima kasih banyak.